Halo, kami dari Universitas Udara. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan wawancara ke satu Jakarta. Tentunya kita membahas terkait dengan apa keuangannya, sistem parkirnya, keamanannya, dan semua hal terkait dengan pasar yang ada di sini. Nantinya ini akan berbagai banyak hal yang akan kita bahas dan tunggu saja gimana keseruannya. Next to mine. Come on and cha-cha-cha with me. And I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh, come on. Kita mau nanya-nanya Pak terkait dengan pasar. Kebetulan kita dari Universitas Udara ada tugas Pak, tugas harian gitu Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Bapak kan yang sebagai wakil di Pasar Cakra, itu seperti apa Pak terkait dengan keamanan yang Bapak atur di bawah Bapak, mungkin seperti apa dia? Pertama-tama mohon maaf, saya agak terlambat, ada sesuatu. Iya benar. Berkaitan dengan pengelolaan pasar Cakra secara umum, pasar itu umumnya tempat berkumpulnya orang banyak, tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual, tempat berkumpulnya orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang kebutuhan sehari-hari. Nah, itu pasar secara umum. Kemudian memang benar tadi, pasar itu masing-masing pasar punya karakter masing-masing ya. Pasar Mandalika, Karangsusun, kemudian pasar ACC dan seterusnya, semua masing-masing punya karakter tersendiri. Nah, termasuklah di pasar Cakra ini adalah termasuk pasar yang paling legend, ya, pasar yang paling tua, pasar yang paling mempunyai banyak sejarah dari waktu sebelumnya kan. Kita dengan pengamanan, pasar ini mempunyai beberapa struktur, baik dari kepala pasar, wakil kepala pasar, juru pungut, petugas keamanan dan kepolisian. Nah, untuk kaitan dengan keamanan, alhamdulillah di sini kita di backup oleh, kebetulan ada pos polisi juga di sini. Pada umumnya keamanan yang di pasar Cakra itu rata-rata lah amannya aman terkendali ya. Tidak ada yang harus diragukan lah. Kecuali ada beberapa kaitan dengan lalu lalang masyarakat yang khususnya pada malam hari dengan urusan-urusan yang mungkin kita tidak tahu seperti apa urusannya. Yang jelas situasi pasar Cakra di bawah pengawasan tim pengamanan pasar Cakra aman terkendali. Aman. Jadi untuk petugas pasar itu keamanannya kita bagi berbagai waktu pengawasan. Ada yang pagi, siang, dan ada juga pengawasan di malam hari. Untuk malam harinya per malam itu dijaga oleh 3 orang petugas keamanan pasar. Tadi dari dalam struktur itu ada apa aja Pak? Ada keamanan, Ya, pungut. pertama dari ini kita lagi cetak ya struktur keamanannya, struktur organisasinya. Nah, pertama kepala pasarnya ada, wakil kepala pasar, juru pungut itu petugas untuk memungut retribusi pasar setiap hari. Sudah sampai dijelaskan. Ya, sudah disampaikan. Kemudian ada petugas keamanan. Petugas keamanan juga ada petugas kebersihan pasar. Nah, terkadang petugas kebersihan itu Pak tadi sempat diinfokan sama Bapak itu yang kelola dinas Disub. Ya. Nah, Kalau untuk keamanannya itu kita langsung kita dari strukturnya dinas perdagangan ya, mencakup di dalam sebuah struktur pengelolaan pasar. kalau kebersihan Sama juga kebersihan. Nah, terus yang kebersihan ini dia Kebersihan itu seperti tugasnya membersihkan lokasi pasar, kemudian kaitan dengan pengangkutan hasil sampah yang sudah dikumpulkan oleh petugas kebersihan pasar itu diangkut oleh dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup yang punya pengangkutan setelah dikumpulkan oleh para petugas kebersihan pasar. Pak. Nah, terkait yang terakhir mungkin Pak, kalau tadi sudah lumayan banyak dijelaskan sama Bapak terkait dengan struktur keuangannya mungkin Pak. Kalau keuangan, hasil retribusi pungutan pasar setiap hari itu dipungut oleh 3 orang juru pungut retribusi harian.
itu masing-masing zona A, zona B, zona C. Nah, target kami di Pasar Cakra ini per hari targetnya sekitar 700 sekian per hari per hari. yang kita harus kumpulkan Iya. dengan jumlah pedagang yang dalam data itu 438 pedagang. Tetapi yang aktif berjualan setiap hari itu kisaran antara 230 orang yang masih aktif. Nah, sehingga target yang tadi ditentukan oleh dinas itu karena faktor pedagang yang banyak tidak aktif berjualan, kami tidak bisa memenuhi target yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah yang ada di data itu. Tetapi alhamdulillah setiap hari kita bisa mengumpulkan retribusi dalam kondisi pasar seperti ini kisaran antara 600 sekian lah per hari. Kecuali hari Minggu dan hari Jumat ya agak sedikit lemah. Oh, kalau hari Minggu hari Jumat berapa tuh Kalau hari Minggu 300 sekian. Hari Jumat? Hari Jumat tidak jauh beda lah. Ya, karena kondisi pasar itu kadang-kadang hari Jumat banyak yang keluar, nah hari Minggu juga toko-toko banyak yang tutup. Dia berbeda pasar tuh beda ini ya Pak, beda apa namanya, beda kayak gitu. Bukan beda yang di kan tadi kalau untuk pasar sini kan 700 yang dihimbau sama dinas. Berarti berbeda pasar beda-beda. Karena jumlah pedagang yang ada. Oh. Kalau jumlah pedagangnya sampai 700-800an ya tinggi juga dia sampai 2 jutaan per hari. Ya, itu tergantung pasarnya, besar kecil dan tipe pasar itu. Tergantung banyak pedagangnya juga. Pedagangnya. Nah, mungkin terkadang parkir apa dari pihak struktur pasar ada sangkut pautnya nggak sama parkir? Ya, kalau parkir ini memang jadi dilema lah pemerintah kota itu kan. Sesungguhnya parkir itu di bawah pengawasan dinas perhubungan. Iya. Tetapi kebanyakan para pengguna motor ini kan bersentuhan langsung dengan pasar. Iya. Keamanan sepeda motor, nah tentunya akan dibebankan ke pasar kan. Tetapi hasil parkir, hasil retribusi pungutan dari parkir itu disetorkan ke dinas perhubungan. Nah, hanya kita di pasar itu hanya mendapatkan dampak saja kalau ada sepeda motor yang hilang. Ya tentunya terekspos itu. Kan sepeda motor hilang di Cakra, sepeda motor saya hilang di Pasar Cakra, Pasar Cakra tidak aman katanya. Nah, secara tanggung jawab tentunya kita tidak ada kan gitu. Tetapi kalau dampak negatifnya ketika sesuatu terjadi ya jelas pasar itu akan mendapatkan. Kira-kira Bapak tahu nggak berapa pendapatan dari parkir per hari biasanya? Mungkin dari Bapak mungkin. Nggak bisa kita. Nggak bisa kita prediksi. Karena bukan ranah gitu. Dan kita tidak mau tercampur juga. Oh. Gila Pak. Itu dapurnya. Dia dinas perhubungan biasanya ada survei nggak Pak ke lokasi pasar atau? Kalau sekarang ada, tapi kita juga nggak tahu dari berapa kali turun survei berapa. Itu anaknya masih berhubungan. Nggak ada koordinasi nih Pak? Masih Secara kedinasan ada. Kedinasan ada. Untuk yang ke bawahnya? Ya, ke bawah sih nggak ada. Itu kan tergantung dari juru parkirnya. Ya kadang-kadang kita di sini parkir juga dipungutin uang parkir. Mana gitu? Kita punya pasar, Kita punya kita punya pasar. lahan, kita dipungutin. Dipungutin parkir. Dia ada mau hilang parkirnya gitu. Mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan nggak? Karena kita semua disampaikan. Mungkin yang terakhir kita foto bersama mungkin.